Gugup itu sesuatu yang pasti akan muncul ketika kita mencoba sesuatu. Tiba-tiba diminta nge-MC acara yang ada Pak Presiden. Wah, pasti gugup tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini di Sigma Podcast bersama saya Cicin dan Coach Andi. Halo. Halo Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cicin gimana kabarnya? Baik Coach. Tadi nih seharian di Sigma ngapain aja nih, Cin? Biasa Coach buat konten. Terus apa lagi? Seharian kerjanya cuma buat konten. Tidak Coach, ada lagi. Oh, ada lagi. Oke, Cicin, kita malam ini temanya bahas apa nih? Public speaking Coach. Oh, public speaking. Itu tema yang bagus sih. Kalau dari Cicin sendiri mengenai public speaking ada tidak yang perlu ditanyakan? Ada Coach. Public speaking itu kan menguji rasa takut dan Betul. gugup. Kira-kira rasa takut dan gugup itu sama atau? Oke. Memang bicara soal public speaking itu tidak lepas dari yang namanya rasa takut dan gugup gitu ya. Dan banyak orang juga menghindari bicara di depan umum hanya karena dua hal ini. Tapi sebenarnya kalau ditanya, tadi pertanyaannya mengenai apakah takut sama gugup sama. itu sesuatu yang sama. Sebenarnya sih lebih ke gugup sih. Gugup itu disebabkan oleh ketakutan dan lain-lain. Biasa kalau takut setan kita gugup ya, kemana-mana kayak gitu. Sebenarnya lebih ke cemas sih. Jadi kalau antara gugup sama cemas itu sesuatu yang berbeda. Kalau gugup itu sesuatu yang pasti akan muncul ketika kita mencoba sesuatu. Mau contoh nih bicara di depan umum baru pertama kali, otomatis kita akan merasakan gugup. Atau jangankan bicara di depan umum ya, pokoknya segala sesuatu yang baru kita lalui. Contoh, kita baru pertama masuk di sebuah kelas yang belum pernah kita datangi, kita pasti gugup kalau pas masuk kelas pertama kan, ya kayak gitu. Jadi gugup ini tidak harus bicara di depan umum. Hampir semua hal baru kita pasti akan merasakan yang namanya gugup. Tapi kalau gugup itu dampaknya adalah takut. Kita akan takut masuk kelas agak takut-takut dan lain-lain. Tapi kalau cemas itu hal yang berbeda. Kalau cemas tuh bisa jadi karena overthinking dan lain-lain. Kalau gugup kita hanya sampai di ya takut-takut saja sih, maju-maju dan lain-lain. Tapi kalau cemas itu dampaknya luar biasa, bisa keringat dingin, sakit kepala, sakit badan dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau Coach sendiri kan Coach ini MC kan. Betul. Terus Coach juga sering mengisi seminar-seminar workshop public speaking. Benar. Bagaimana itu Coach? Coach pernah merasa juga takut gugup? Kalau gugup, saya pikir semua orang pasti pernah merasakan yang namanya gugup nih, kan? Ya, apalagi Coach. saya sendiri. Bahkan para pemimpin-pemimpin besar sekalipun, juga kalau kita nonton beberapa video-video para pemimpin kita, itu di awal-awal mereka semuanya rata-rata gugup. Kalau kita coba nonton debat capres di belakangan ini, juga ada beberapa calon yang di awal memang gugup. Tapi seiring berjalan, gugup itu akan dilalui dengan sendirinya. Jadi ini sebenarnya gugup pasti akan datang sih. Apalagi di awal-awal. Maksudnya itu untuk pertama kali. Ya Cicin kayak ini nih. Host sudah berapa kali? Berapa kali apa nih? Jadi host. Baru ini Coach. Ya, gugup kan? Gugup Coach. Jadi itu sesuatu yang wajar karena di awal. Hanya saja semakin banyak kita latihan, harus diingat nih teman-teman. Kalau yang namanya gugup ini paling kerasa di awal. Jadi sebanyak kita latihan, rasa gugup ini akan terus berkurang durasinya. Kayak itu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya nanti ya, kalau saya tahu ada itu, ya banyak latihan kayak gitu. Yang pasti dia akan datang, apalagi untuk teman-teman yang baru pertama mencoba untuk sesuatu hal. Kayak itu. Jadi kalau saya pasti gugup dong. Kalau sekarang tidak Coach? Tetap ada juga. Kan bisa jadi ketemu momen yang baru. Bukan hanya soal bicara di depan umum. Bicaranya sih udah biasa. Tapi kan kita bisa dapat momen baru. Contoh, tiba-tiba diminta nge-MC acara yang ada Pak Presiden. Wah, pasti gugup tuh. Kan? Tiba-tiba diminta nge-MC acara nikah dadakan. Kan itu kita belum tahu skemanya dan lain-lain. Itu pasti akan menghasilkan nervous yang luar biasa, gugup yang luar biasa. Kayak gitu tuh. Apalagi ini, Cin? Apakah rasa takut atau gugup ini berkaitan dengan masa lalu, Coach?
Soal rasa takut sama gugup sebenarnya kalau kita coba kaji sebenarnya tidak punya kaitan dengan trauma-trauma masa lalu gitu ya. Jadi siapa tahu ada teman-teman merasa, saya tipe kalau anak-anak sekarang tuh kan, saya orangnya memang panggugup. Kan kalau dia bilang begitu sudah dia blokir semua hal-hal yang berkaitan dengan tampil di depan umum. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau yang namanya gugup ini bukan bawaan lahir. Itu namanya gugup itu bukan bawaan lahir, artinya bisa dilatih. Jadi semakin banyak kita latihan-latihan, otomatis gugup itu akan semakin teratasi. Tapi beda dengan kecemasan. Oh, kecemasan ini beda, Coach? Beda. Teman-teman harus ada penanganan psikolog dan lain-lain. Cemas akan sesuatu yang berlebihan itu harus ada penanganan khusus ya. Apalagi yang sudah punya dampak ke fisik. Kan ada yang cemas berlebihan tuh dia bisa sampai down fisiknya, bisa sampai jatuh fisiknya. Tapi kalau gugup itu sesuatu yang biasa. Terjadi. Kayak itu. Bahkan boleh dibilang ketika teman-teman merasakan namanya gugup, itu pertanda baik. Kenapa baik? Ayo. Kenapa, Coach? Karena itu artinya kita lagi mencoba sesuatu yang baru. Kalau kita nggak pernah gugup, berarti kita nggak pernah mencoba sesuatu yang baru biasa dong. Saja, Iya, biasa saja. Jadi kalau kemanapun teman-teman pasti akan merasa biasa saja. Itu berarti bukan sesuatu yang baru. Berarti tidak ada kaitannya. Tidak punya kaitan dengan trauma-trauma. Jadi semua orang bisa jadi seorang pembicara yang hebat. Semua orang berpotensi menjadi public speaker yang bagus. Kayak gitu. Yang paling penting adalah kuncinya latihan. Kayak gitu. Kalau rasa gugup dan takut ini bisa mempengaruhi orang sekitar tidak, Coach? Ini pertanyaan bagus nih, Cin. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah rasa gugup kita bisa mempengaruhi orang lain, jawabannya sangat. Sangat. Kita tahu manusia adalah makhluk yang memang saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, kita juga tahu bahwa suara nada kita ini itu biasa sefrekuensi. Ya biasa toh. Ya. Orang petaman ini kalau macam sobat carita bisa so takut mau naik ini mau tampil bisa duito duluan. Ya. Atau pernah Cicin mungkin gabung di sebuah tongkrongan, tiba-tiba ada teman-teman semua itu cara bicaranya happy sekali, otomatis kita bawaannya juga keikut. Kayak gitu. Jadi karena suara itu sefrekuensi. Makanya kita kalau dapat orang bicara dengan nada cepat, kita biasanya juga ikut cepat. Kayak gitu. Iya, betul, kalau dapat orang bicaranya pakai nada, kalau mungkin teman-teman ya, kalau sering heran kenapa kalau kita datang di satu daerah, terus kita mengikuti logatnya satu daerah, gitu. Ya karena memang kata setiap suara yang dikeluarkan itu biasa dia menyesuaikan frekuensinya. Bukan sok-sok Jakarta contoh ya. Datang di Jakarta otomatis. Sobat logat Jakarta. Iya, otomatis kita kalau datang di suatu daerah, lama-kelamaan kita akan menyesuaikan nadanya. Nadanya kita akan menyesuaikan. Beda kalau di Luk kita hampir tidak punya nada yang kental tersendiri ya. Tapi kalau kita ke Balut, atau kita ke Makassar, ke Gorontalo, otomatis kita akan menyesuaikan. Menyesuaikan ini sebenarnya bukan diminta, tapi otomatis suara kita menyesuaikan dengan sendirinya. Kalau ada orang ketakutan, kita otomatis suara kita akan merendah. Dengar orang sedih, otomatis suara kita jadi slow. Ketika ketemu orang yang marah, nada kita juga ikut meninggi, kayak gitu. Makanya kalau di dalam sebuah seminar atau dalam sebuah acara atau guru lah, penting sekali untuk seorang guru menjaga kualitas suaranya. Nah, karena itu pasti berpengaruh. Jadi kalau dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti orang juga jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Seslow itu. Kalau salamnya pakai nada, Assalamualaikum. Entah kenapa jawabannya juga begitu. Waalaikumsalam. Ya, kayak gitu. Jadi suara itu menyesuaikan. Jadi pasti akan berdampak. Jadi bayangkan kalau kita gugup. Ya, kalau kita gugup, Assalamualaikum, orang juga, orang ngeh dan tidak fokus ke apa yang kita sampaikan, malah fokus melihat kekurangan-kekurangan kita, kayak gitu. Tapi di awal itu wajar, teman-teman. Di awal. Kalau teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan itu bukan kesalahan sih, lebih ke uji coba awal ya, dan itu pasti akan begitu ya. Tapi itu hanya terjadi di awal. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman melakukan kesalahan atau kurang maksimal di awal, tidak apa-apa. Karena
ya akan ada kesempatan kedua, ketiga, dan semakin lama akan semakin baik. Baik. Kayak gitu. Apalagi nih Cin yang ditanyakan? Mau tanya coach, Hmm. rasa gugup ini bisa dihilangkan Oke, rasa gugup bisa dihilangkan. atau hanya bisa dikurangi? Oke, sebenarnya sih gugup hampir tidak bisa dihilangkan. Hanya saja kita bisa membatasi durasinya. Oh, Nah, jadi semakin lama semakin berkurang durasinya. Ada orang-orang yang dia hanya gugup sebelum dia tampil, jauh sebelum dia tampil. so gugup duluan. Iya, dia sudah gugup, so nervous duluan dia. Dia sudah memikirkan ini area besar sekali, penontonnya akan banyak, audiensnya juga akan sangat banyak. Terus dia akan mulai menghitung siapa orang yang datang dan lain-lain. Itu akan membuat dia agak gugup. Tapi biasanya orang-orang yang memikirkan gugupnya dari jauh itu sudah prepare lebih dulu. Oh, jadi pas tampil so Iya, dia sudah mulai mengatasinya sebenarnya di awal. Tapi untuk orang-orang yang baru pertama, pasti akan merasakan itu lebih dulu. Kayak itu, nggak mungkin tidak tuh. Dan itu wajar. Pokoknya gugup itu artinya kita mencoba sesuatu yang baru. Kayak itu. Jadi kalau tidak gugup rasanya kita lagi tidak ngapa-ngapain. Lagi tidak apa-apa. Oh, memang tidak apa-apa karena tak gugup ya. Betul. Cicin pernah tidak maksudnya mencoba sesuatu yang baru di dalam hidup tuh? Pernah coach. Apa itu? Banyak coach. So saking lebih banyak so dilupa. Tapi gugup tidak? Ini baru coach. Oh, ini baru. Baru coach. Jadi gimana perasaannya Cicin waktu pertama kali sebagai host? Gugup coach. Ya pasti gugup coach. Gugup ke siapa? Ke kamera. Oh iya sih. Jadi sebenarnya kalau gugup itu kita nggak butuh kayak validasi ya. Kan Iya. ada orang bilang saya gugup gara-gara audiens, saya gugup gara-gara ini, saya gugup karena ini. Sebenarnya gugup ya karena memang hal baru sih. Iya coach. Jadi tidak berkaitan dengan semua hal yang kita Dengan takutkan. orang, Nah kayak gitu. Ayo apalagi? Coach, kalau bagaimana cara kita melawan rasa takut akan kegagalan? Kan banyak orang yang merasa takut mau mencoba. Nah, itu bagaimana coach? Oke. Yang pertama, Akhirnya jadi ini coba gara-gara so takut duluan. So takut duluan, Nah, DP betul. cara melawan itu bagaimana coach? oke. Cicin pernah mencoba sesuatu, belum mencoba, So tapi udah takut duluan. lebih dulu. Sering coach. Itu apa saja tuh? Kayaknya sebagian orang juga begitu. Kayak mau bisnis tapi akhirnya nggak jadi. So overthinking duluan kan, so Oh, gak iya pikir sih. DP dampak nanti kayaknya sate sanggup biar jo, tak usah jo dulu dicoba kan? Iya sih, betul juga sih. Jadi sebenarnya pertama setiap kali teman-teman mencoba, otomatis kita sudah prepare gagal sih. Ah ya coach. Ya itu. Jadi gagal itu sesuatu yang biasa sih. Bahkan boleh dibilang hampir tidak ada orang yang berhasil di langkah pertama. Teman-teman harus ikhlas gagal sih. Tapi bukan berarti teman-teman langsung OTW gagal ya. Belum dicoba ya, Iya. so gagal duluan. Ikhlas akan sesuatu itu bukan berarti teman-teman menuju ke sana ya. Jadi kayak teman-teman bangun bisnis berarti kita sudah ngitung sampai kalau kita bangkrut nih. Nah, Oke, berarti kita langsung prepare nih gimana caranya supaya kita nggak ke sana. Kayak gitu. Andaikan ke sana pun kita sudah siap. Kita udah ngitung-ngitung tuh supaya bisa bangkit lagi. Kalau di dalam public speaking, teman-teman sebagai seorang pembicara tiba-tiba melakukan kesalahan contoh dan itu cukup memalukan. Saya juga pernah ini, Cin. oh, coach juga pernah. Pernah. Saya pernah di kuliah diminta untuk baca doa. Diminta untuk baca doa. Akhirnya saya maju. Marilah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Izinkan saya untuk memandu doa dengan Islam. Kita buka dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di ujung doa, saya tutup dengan doa makan. Padahal doa penutup acara dan kita nggak lagi makan. Jadi turun itu, aduh, kenapa ditutup dengan doa makan ya? Tapi orang-orang ngeh coach. Sepertinya nggak. Karena mau doa makan ya. Iya, sepertinya nggak. Tapi itu terus terbayang di kepala. Akhirnya setiap kali diminta untuk berdoa, saya prepare lebih dulu. Jadi saya sudah harus catat doa-doa apa yang harus saya ucap. Tidak sekaya itu. Kan itu tinggal maju-maju ya. Oh. Kayak gitu. Di MC pun pernah, bahkan sering. Gitu ya. Seorang MC yang bahkan sangat profesional pun
bisa melakukan kesalahan. Mungkin Cicin pernah nonton Miss Universe. Waktu itu diumumkan siapa pemenangnya. Diumumkan setelah diletakkan mahkotanya salah. Kan itu murni salah MC ya. Iya, Itu jelas-jelasnya murni salah MC karena MC salah lihat. Kayak gitu. Itu kan fatal sekali. Iya. Pertanyaannya, apakah beliau yang saat ini sebagai MC waktu itu masih sebagai MC? Masih tetap sebagai MC. Masih. Dan masih tetap menjadi MC internasional, MC dunia. Kayak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu wajar sekali. Wajar sekali, artinya supaya tidak diulangi. Jadi semakin kencang tamparan, semakin kuat ingatan kita. Maksudnya semakin besar kesalahan kita, semakin kuat ingatan kita. Semakin jadi cerita yang bagus ketika kita mengedukasi orang. Kayak itu. Jadi memang kesalahan-kesalahan itu, teman-teman, itu akan selalu diingat. Akan selalu diingat dan akan selalu diceritakan supaya tidak melakukannya lagi. Kayak gitu. Jadi bayangkan kalau teman-teman tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Akhirnya, jadi harus diingat nih, kita belajar dari dua hal di hidup. Satu, kita belajar dari hal yang benar. Dua, kita belajar dari hal yang kesalahan. salah. Jadi kalau kita salah sih wajar. Kalau orang menilai itu sebagai, ini antara salah dan gagal nih beda tipis nih. Orang menganggap ketika kita salah, kita gagal, akhirnya berdampak ke kita, kayak gitu. Contoh nih, MC salah, akhirnya sepi job. Percaya saja kalau bukan karena kesalahan itu sepi job, bukan. Tapi sebenarnya karena branding dan lain-lain, kayak gitu. Karena berapa banyak sih yang tahu kita salah? Iya sih. Kan? Kayak MC itu dunia tuh salah. Cicin tahu tidak dia? Tahu. Namanya? Tidak. Kan ya? Jadi memang tidak semua orang ternyata. Cuma kan kita biasa overthinking. Kita pikir semua orang tahu tentang kita kan. Ketika kita melakukan kegagalan, kita menganggap semua orang tahu, padahal tidak. Itu kalau di dalam pembicaraan. Atau tidak, ketika kita gagal di satu tempat, kita menganggap 199 tempat lainnya juga tahu. Padahal tidak tuh. Jadi pasti kita akan ditolak di satu tempat. Anggaplah itu sebagai pembelajaran. Tidak apa-apa kita ditolak. Tapi kita akan terus belajar. Nanti sampai ketemu lagi nih orang ini. Dia jadi lihat dari cerita-cerita orang lain. Dia jadi tahu, oh iya ternyata dia ini berkembang. Kita coba lagi. Kayak gitu. Tapi kalau kita berhenti pada saat itu, fix berarti pandangan orang itu stuck di situ. Memang tidak bagus dia ini. Jadi ketika kita salah, itu adalah start awal kita untuk menunjukkan kalau kita bisa lebih baik nih. Jadi pada saat sudah lebih baik, pasti nama kita akan sampai ke orang itu. Jadi tidak usah buru-buru. Tidak, klarifikasi apa semuanya, tidak perlu. Karena gitu. ini tidak benar, kayak gitu. Cukup waktu yang jawab ya. Tapi Cicin pernah tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya ragu untuk bangkit lagi? Tidak sih, Coach. Oh, bagus sih. Karena memang keputusan-keputusan yang begitu, salah itu wajar. Seburuk-buruknya sebuah kesalahan, itu tidak mewajarkan. Maksudnya contoh nih dalam bisnis gagal nih, itu wajar, kayak gitu. Yang paling penting adalah kita belajar dari situ. Itu sangat berbahaya juga sih kalau bangkit tapi nggak belajar sih. Kayaknya akhirnya ujung-ujungnya bikin bisnis A gagal, bikin bisnis Y gagal, bangun lagi bikin C gagal, modal habis, terus merasa bahwa kayaknya passion saya bukan di bisnis sih. Sebenarnya sih bukan soal passion sih, soal tentang belajar, gitu ya. Pokoknya kita tidak mungkin jatuh ke lubang yang sama kecuali kita belajar. Kayak gitu. Selama kita tidak belajar, ya 100 usaha pun mungkin akan tetap sama. Tetap jatuh di lubang yang sama. Dengar tuh. Oke, apa lagi nih? Terakhir, Coach. Oke. Bagaimana cara tips ini, Joy? Tipsnya Coach untuk orang-orang yang sering takut dan gugup kalau mau tampil di depan. Oke, yang pertama coba. Teman-teman harus cari kesempatan, cari peluang, cari ruang supaya teman-teman ada wadah untuk bisa bicara. Itu pertama. Karena ibarat perlombaan nih, teman-teman tidak boleh, teman-teman buang-buang tenaga khawatir soal mau jadi juara atau tidak. Padahal teman-teman belum daftar nih. Betul tidak? Betul, Coach. Kan belum jadi peserta, kenapa sudah khawatir mau juara atau tidak ya? Jadi daftar dulu, jadi peserta dulu, terus baru berpikir bisa juara atau tidak.
kayak gitu. Kedua, perbanyak latihan. Latihan adalah kunci dari public speaking itu sendiri. Yang ketiga yang berkaitan dengan public speaking. Jadi sebenarnya gugup nih datang bukan secara tiba-tiba. Durasi gugup yang begitu lama itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi karena ada sebuah hal atau ada beberapa hal yang seharusnya kita perlu khawatirkan sedari awal. Contoh nih, biasa penampilan. Iya, Coach. Kita kan biasa agak Kurang risih, ya kurang pede pada saat tampil. Aduh, kayaknya sampai baju bikin sampai badan dapat lihat basah. Contoh. Contoh kan? Ya. Apalagi itu biasanya jilbab dan lain-lain. Oh, kayaknya miring nih jilbab saya. Akhirnya itu mengganggu konsentrasi kita di dalam acara. Ini hal paling penting ketika teman-teman di awal untuk public speaking, berkesempatan, teman-teman sebaiknya prepare pakaian sejauh mungkin. Oh, ini yang saya mau pakai nih, dan sebaiknya dicoba. Dites dulu ya? Iya, dicoba, di kaca. Kalau perlu teman-teman udah tahu posisi, oh ya angle saya kan nanti sebelah kanan ya. Oh, kalau saya duduk begini, oh kayaknya bagus kalau ada bunga di sini. Contoh kayak gitu tuh, oh, bagus kalau ada ini. Itu penting untuk diterapkan supaya bisa mengurangi tadi itu kekhawatiran kita. Jadi apapun kekhawatiran, apapun hal-hal yang membuat kita khawatir itu akan mengganggu kita nantinya, akan meningkatkan rasa gugup kita tuh. Yang pertama tadi latihan, ambil kesempatan, kan? Terus mencoba. Ketiga, penampilan. Keempat, teman-teman punya wawasan. Ini hal paling penting dan paling mendasar. Wawasan teman-teman harus benar-benar sesuai. Biasa kalau kita gugup di sebuah presentasi, Iya, Coach. itu karena memang kita nggak tahu apa yang kita mau bilang. Betul itu, Coach. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya kita bukannya takut dengan semuanya yang apa, semuanya dengan teman-teman dan lain-lain. Cuma memang karena kita nggak tahu apa yang mau dibilang. Itu terjadi karena memang kita tidak menguasai. Jadi kalau kita mahasiswa mau ujian skripsi, karena memang kita nggak tahu isinya. Kita nggak tahu metodologinya, kita nggak tahu karena kita juga mungkin ya minta orang suruh buat, kan ada yang begitu kan, ya, kayak itu. Tapi di luar sana teman-teman ya. Di luar. Jadi kayak gitu, akhirnya kita gugup. Ya. Gugup itu deras sekali karena memang kita tahu kita tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa, tapi harus tampil. Benar. Tapi kalau kita diminta menjelaskan tentang diri kita biasa agak lancar. Kan? Kenapa orang suka sekali bercerita tentang dirinya, walaupun bercerita dimanapun? Karena memang dia tahu sekali. Ya, betul. Jadi apapun yang teman-teman tahu sekali, pasti teman-teman akan lancar bicara. Teman-teman ketemu, mungkin ada di sekitaran teman-teman nih yang dia sangat menekuni film, otomatis dia akan bercerita panjang lebar tentang film. Atau dia suka fashion, kosmetik, itu teman-teman akan mendengarkan dia semua macam kuliah 3 SKS tentang kosmetik, pagi pakai apa, siang pakai apa, sore kayak gitu tuh. Padahal dia cuma mahasiswa biasa contoh kayak gitu, atau yang tidak berkaitan dengan dia punya jurusan tapi dia bisa menjelaskan. Itu karena dia memang menekuni dan dia tahu. Jadi semakin banyak yang kita tahu, pasti kita akan semakin lancar untuk bicara. Menjelaskannya? Ya, untuk menjelaskan. Jadi itu. Terakhir adalah soal pendidikan, soal edukasi. Penting untuk teman-teman menambah terus pengetahuan. Hal-hal yang tidak perlu teman-teman risaukan di dalam public speaking, yang sering orang menganggap ini perlu dirisaukan, padahal tidak. 1, pengalaman. Saya belum berpengalaman. Banyak coach yang begitu. Tuh kan? Saya belum pernah baca cerita, saya tidak tahu baca cerita. Padahal yang namanya public speaking itu tumbuh berdasarkan latihan. Kayak itu. Jadi kalau tidak ada kesempatan pertama, teman-teman tidak mau mencoba yang pertama, berarti tidak mungkin sampai ke ujung. Kayak gitu. Kedua, dia khawatir karena umur. Biasanya dia masih pikir terlalu muda. Ya. Teman-teman perlu tahu ya, dunia itu berjalan begitu cepat. Tahun berjalan begitu cepat. Teman-teman mungkin ingat baru kemarin saya lulus SMA, tiba-tiba, sekarang sudah 2024. Kayak gitu. Jadi, dunia begitu cepat berjalan, soal tua muda tuh, ya tinggal definisi masing-masing. Tiba-tiba teman-teman kalau jalan ke pasar, sudah ada yang panggil tante. Kan? Iya, coach. Betul itu. Kita masih merasa bahwa kita masih muda, masih anak-anak dan lain-lain. Tiba-tiba sudah ada yang panggil tante, baru shock. Kan? Bisa tua ya? Bisa tua. Jadi itu karena memang berjalannya dunia cepat sekali. Jadi artinya teman-teman tidak akan merasakan soal umur itu, seharusnya teman-teman sudah di titik di mana terus belajar.
sudah di titik yang sebenarnya teman-teman sudah harus menguasai begitu banyak skill. Kayak itu. Cuma karena kita masih merasa bahwa kita masih muda, kita mengabaikan tahun-tahun yang terlewat begitu saja. Atau kadang coach ada orang yang merasa dorang so lambat belajar, coach, itu bagaimana? Kalau sama nih. Jadi kalau di belajar sih sebenarnya pada saat dia bilang saya sudah terlambat belajar, malah itu baru start awal dia terlambat belajar. Kayak itu. Pada saat dia ucap, pada saat itu dia malah telat belajar. Seharusnya pada saat dia sadar dia telat belajar, dia tidak perlu ucap. Yang perlu dia lakukan adalah kejar. Kan seharusnya kejar. Kayak gitu. Cuma biasanya orang lebih suka ke drama hidupnya ya. Dia lebih suka mengumpulkan semua hal-hal kurang ke dirinya, terus dia hanya ucap. Hanya karena so rasa lambat dong so temolan biar joy so lambat ini. Ya, itu yang saya bilang ke Cicin biasanya kalau kita di dalam bicara di teman-teman di Sigma soal psikologi. Entah kenapa orang-orang itu suka sekali mengumpulkan hal-hal negatif di dirinya atau hal-hal kurang di dirinya dan dia mencoba membenarkan, saya memang orangnya tidak suka baca buku. Udah, selesai sampai di situ. Saya orangnya memang tidak suka belajar hal baru. Kayak gitu. Jadi teman-teman perlu tahu nih bahwa segala hal mengenai pengembangan diri teman-teman itu bukan seharusnya kita nih selama masih suka hal-hal yang superhero ya kayak gitu ya. Hal-hal yang kita hanya suka hal-hal yang menang. Contoh Pilpres, kita pasti memilih, ada orang-orang memilih Pilpres itu berdasarkan yang menang, bukan soal siapa DP orang. Tapi yang dia ukur adalah yang menang. Itu karena jiwanya memang. Jadi jiwa manusia itu memang ingin menang. Kayak gitu. Jadi selama jiwa itu masih ada, seharusnya kita juga tidak mau kalah dalam pengembangan diri. Tapi anehnya, orang-orang kita malah, saya memang bukan pembelajar. Coba judge diri sendiri ya. Dia langsung mengaku dia kalah. Saya untuk yang ini saya kayaknya tidak kalah. Saya bisa. Saya tidak bisa ini. Dan gitu. Dan mau mencoba coach ya. Betul. Intinya itu sih. Jadi tidak perlu khawatir dengan tadi balik yang tidak perlu khawatirkan, tidak perlu khawatir dengan umur. Terus kalau teman-teman masih muda tua itu soal persepsi. Jadi dalam pembicaraan apapun hal-hal positif yang teman-teman sampaikan dan teman-teman kuat dalam penyampaiannya, bahkan orang tua pun akan mendengar. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan. Atau jenjang pendidikan. Saya cuma mahasiswa. Tidak penting sih sebenarnya. Ada begitu banyak mahasiswa yang saat ini lebih didengar. Bahkan ada banyak mahasiswa yang bisa menggerakkan dunia sekalipun. Kayak gitu. Kita tahu orang-orang sukses sebelumnya lahir dari ada yang masih pelajar, ada yang mahasiswa dan lain-lain, dan mereka didengar, mereka bisa menggerakkan begitu banyak orang. Jadi tidak punya kaitan antara umur ya? Iya, tinggal idenya. Teman-teman punya ide tidak? Nah, teman-teman kuat atau tidak? Paling itu Cin. Oke coach, terima kasih banyak. Baik. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya Cicin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.